Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Primat Channel, masih di seputar pembelajaran matematika. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan share terkait dengan materi persamaan lingkar. Ya, kita kupas, tapi tidak semuanya kita bahas di video pelajaran kali ini. Ini masih tahapan yang awal untuk mengenal persamaan lingkaran. Ya. Kita lihat definisinya terlebih dahulu. Lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan titik tertentu. Nah, titik tertentu ini namanya apa? Titik tertentu ini itu disebut juga dengan pusat lingkaran. Ya, jadi antara pusat lingkaran dengan titik-titik yang berada di lingkaran tersebut itu jaraknya akan selalu sama. Ya. Jarak titik-titik yang sama ke titik tertentu tersebut itu namanya jari-jari. Ya, biar lebih jelasnya tentang pengertian ini dan ini, ya, saya sajikan dalam bentuk gambar. Ada gambar, ya, gambar lingkaran, ya. Nah, ini kan berupa garis, ya. Ini sebenarnya kumpulan dari titik-titik, ya. Jadi kedudukan titik-titik ini itu akan berjarak sama dengan titik tertentu. Titik tertentunya itu berada di tengah-tengah. Nah, inilah yang disebut dengan pusat lingkaran. Ya, jadi jarak antara titik ini menuju ke bagian sebelah sini, ya. Ini, ya, dengan bagian sini, ya. Ini jaraknya dengan ini, ya, itu tadi sama semuanya. Ya. Nah, jarak titik-titik yang sama ke titik tertentu tersebut itu disebut dengan jari-jari. Misalnya saya gambar garis, ya, jarak antara ini menuju ke tepi sini misalnya. Ya, nah ini. Ini jaraknya berapa? Nah, ini jaraknya itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Sering disingkat dengan simbol R. Ya, tadi pusat lingkaran simbolnya P, pusat, ya. Sementara jari-jari atau jarak dari pusat menuju ke tepi lingkaran itu disebut jari-jari, simbolnya adalah R. Ya, itu tentang definisi lingkaran. Nah, terus kemudian yang berikutnya kita pelajari tentang persamaan lingkaran. Ya. Nah, untuk persamaan lingkaran itu ada beberapa model, ya. Ada 3 model nanti, ya, tergantung dari pusatnya. Ya, yang pertama ini persamaan lingkaran dengan pusat O. Ya, kalian tahu O itu letaknya di mana? O itu adalah pertemuan antara koordinat Kartesius X dan Y. Ya, jadi kalau digambar wujudnya seperti ini. Ini ada sumbu X, ya. Ini ada sumbu Y. Nah, pertemuan antara sumbu X dengan sumbu Y ini adalah titik O atau koordinatnya 0,0. Ya. Jadi kalau ada pusat persamaan lingkaran dengan pusat ini nanti punya ciri-ciri khusus, ya. Nah, untuk mendapatkan persamaan lingkarannya kita harus paham tentang konsep jarak, ya. Saya jelaskan, ya. Kalian masih ingat tentang konsep jarak? Rumusnya untuk mendapatkan jarak antara dua buah titik. Misalnya ini saya sajikan, ya, ini di sini kan sudah tampak 2 titik. Titik yang pertama adalah sebagai pusat lingkaran yaitu 0,0. Titik yang kedua adalah sebagai titik yang berada di tepi lingkaran ini. Ya, anggap aja X, Y. Ya. Rumus jarak, ya. Jarak itu bisa dihitung dengan mengurangkan, ya, antara variabel X, ya. Jadi X yang kedua dikurangi X yang pertama, terus dikuadratkan, terus kita tambahkan dengan variabel selisih dari variabel Y, ya. Variabel Y yang kedua dikurangi dengan variabel Y yang pertama. Ini juga dikuadratkan, terus hasil ini nanti kita cari akarnya. Ini untuk menentukan jarak, ya, jarak dari titik pusat ini menuju ke tepi sini, ya. Ini koordinatnya adalah K. Nah, kalau
rumus ini kita kembangkan, ya, bisa berlaku seperti ini ya. Ini saya jabarkan saja, ya. Jadi untuk mengetahui persamaan lingkaran nanti hasilnya seperti apa, kita masukkan ke rumus jarak ini, ya. X yang kedua, anggap aja ini koordinat yang pertama, ini koordinat yang kedua, ya. Berarti untuk X yang kedua, berarti yang ini X, ya. X yang pertama yang ini 0. Jadi X kurangi 0. X kurangi 0 dikuadratkan. Nah, terus untuk yang rumus yang belakang ini, ya, itu diambil dari selisih koordinat Y-nya, ya, selisih Y-nya, ya. Y yang kedua ini, yang pertama ini, berarti Y kurangi 0, ya. Ini juga dikuadratkan sama dengan R. Kalau kita kurangkan, X kurangi 0, ketemunya X, masih ada kuadratnya, ya. Kita tambahkan dengan Y kurangi 0, Y ada kuadratnya, masih di akar, ya, sama dengan R. Untuk menghilangkan simbol akar ini bisa kita lakukan dengan cara masing-masing ruas antara ruas kiri dengan ruas kanan kita kuadratkan, ya. Masih tahu sifat bilangan akar, kalau kita kuadratkan maka akarnya hilang. Nah, sementara ini kalau kita kuadratkan hasilnya adalah R kuadrat. Nah, jadilah ini sekarang, ya, ketemulah sebuah persamaan, ya, yang memuat variabel X, ya, Y maupun R sebagai jari-jari. Sehingga bisa kita simpulkan, ya, apabila ada lingkaran yang berada pusatnya di 0,0, ya, dengan jari-jari R, kita bisa menulis persamaannya adalah seperti ini, ya, atau kita tulis simbolannya seperti ini, ya. Jadi kalau ada persamaan yang bentuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan ini merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Ini untuk persamaan yang pertama, ya. Kita lanjut ke jenis persamaan yang kedua. Kalau yang pertama tadi pusatnya di 0,0. Nah, sekarang pusat lingkarannya itu berada di bukan 0,0, ya, berarti selain di 0,0, berarti di luarnya, ya. Saya gambar seperti ini misalnya. Kalau 0,0 kan berada di sini, ya. Nah, ini pusatnya berada di luarnya, misalnya di sini, ya. Anggap aja ini koordinatnya adalah A, B. Berarti pusat lingkarannya berada di A, B. Sementara salah satu titik yang nempel di tepi lingkaran ini adalah P, yaitu X, Y, ya. Nah, untuk menentukan persamaan lingkaran ini konsepnya masih sama, jadi kita menggunakan konsep jarak, ya. Dengan konsep jarak bisa kita dapatkan nilai-nilainya nanti, ya. Jadi yang pertama ini kita anggap sebagai koordinat yang pertama, ini kita anggap sebagai koordinat yang kedua, ya. Kita kurangkan untuk nilai X-nya. Nilai X-nya berarti X yang kedua ini dikurangi X yang pertama ini, ya. Berarti X kurangi A. Seperti ini, ya. Kita kuadratkan karena memang konsep jarak ada kuadratnya, ya. Ditambah Y-nya sekarang, berarti Y dikurangi B, juga harus dikuadratkan sama dengan R. Nah, terus untuk menghilangkan akar, ya, kedua ruas kita kuadratkan. Berarti yang ini akarnya sudah nggak ada, terus yang ini kita kuadratkan sehingga menjadi R kuadrat. Hasilnya yang didapatkan adalah seperti ini, ya. Sehingga bisa kita simpulkan, ya, untuk persamaan lingkaran apabila pusatnya berada bukan di 0,0, melainkan pusatnya adalah A, B. Persamaan lingkarannya wujudnya adalah seperti ini, ya. Ini sudah saya tulis di sini, ya. X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan ketentuan pusatnya adalah di A
B. Ya, jadi koordinat pusatnya berada di A, B. Kemudian jari-jari lingkarannya adalah R. Ya, jari-jari lingkarannya adalah R. Kemudian untuk persamaan yang bentuk ketiga. Nah, untuk persamaan lingkaran bentuk yang ketiga ini merupakan penjabaran dari rumus yang ini tadi, ya, rumus yang ini. Rumus yang ini kita kembangkan lagi. Artinya persamaan yang ketiga nanti itu merupakan persamaan lingkaran yang apabila pusatnya adalah A, B atau selain di 0,0. Kalau kita tulis, ya, kita uraikan rumus yang ini, ya. Caranya kalian jabarkan ini X min A kuadrat dengan sifat distributif, depan dikuadratkan berarti X kuadrat, ya. Terus 2 kali depan kali belakang, ketemulah min 2AX, terus yang belakang kuadrat, sehingga bentuknya menjadi positif, ya. Bilangan kalau dipangkatkan 2 semuanya menjadi positif. Berarti bisa kita tulis plus A kuadrat. Demikian pula untuk yang belakang ini. Yang belakang kalau kita sajikan, ya, berarti depan kuadrat, berarti ini 2 kali depan kali belakang, hasilnya adalah min 2BY. Terus yang belakang ini kita kuadratkan, berarti hasilnya juga positif, ya. Ditambah B kuadrat sama dengan ini masih tetap R kuadrat. Kemudian kita kelompokkan, ya. Kita tulis urut, yang ada pangkat tertinggi adalah yang ini, ya. X kuadrat kita gabungkan dengan ini ditambah Y kuadrat. Nah, berarti sudah sampai sini, ya. Terus kita cari yang mirip jenisnya, berarti yang ini dengan yang ini kita kelompokkan, ya. Kita tulis di depan min 2AX dikurangi 2BY. Kemudian sisanya kita taruh di belakang, berarti yang belum kita tulis adalah yang ini A kuadrat ini, ya. Terus ditambah B kuadrat ini, ya. Kemudian ini kita hilangkan, berarti min R kuadrat sama dengan 0. Kemudian kalau kita tulis dalam bentuk yang lebih simpel, ya, bentuk simpelnya min 2A ini kita tulis menggunakan simbol A besar. Jadi A besar ini mewakili min 2A, ya, biar penulisannya lebih ringkas sehingga bisa kita tulis AX. Nah, sementara min 2B kita tulis dengan simbol B, ya. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat, ya, kita singkat dengan simbol C, ya. Atau nanti ini hasilnya tidak memiliki variabel alias konstanta, nilainya sama dengan 0. Nah, berarti kita sudah mendapatkan bentuk persamaan lingkaran yang ketiga, yaitu apabila lingkaran dengan pusat A, B, ya, dengan jari-jari tertentu, nanti persamaan lingkarannya adalah seperti ini, ya. Jadi rumus yang ini, ya, bisa kita simpulkan persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, ya. Dengan pusat lingkarannya adalah min A per 2. Kenapa min A per 2? Karena tadi A-nya kita dapatkan dari min 2A. Sehingga untuk mendapatkan nilai A kecil ini, kita bisa ngambil dari A dibagi min 2, ya. Atau kalau kita tulis adalah min A per 2. Ya, ini untuk nilai X-nya. Ya, sementara untuk nilai Y-nya ini, ya, min B per 2. Ya, kenapa min B per 2? Nah, karena tadi pusatnya kan B, ya. Untuk mendapatkan B ini, tadi kan udah kita ganti simbolnya menggunakan B, ya. Berarti untuk mendapatkan B-nya kita dapatkan dari B dibagi min 2. Atau kalau kita tulis menggunakan rumus min B per 2. Jadi bentuk persamaan lingkaran yang seperti ini, kalau ditanyakan pusatnya berada di mana, pusatnya adalah min A, nilai dari ini, ya, min A dibagi 2.
min B per 2. Ini untuk pusatnya. Kemudian untuk menentukan jari-jarinya, kita bisa menggunakan rumus akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Ya, atau kalau kita tulis menggunakan rumus yang lebih simple, ya bisa kita hitung dengan cara akar dari pusatnya berapa, ya nanti pusatnya masing-masing X dan Y-nya kita kuadratkan, ya kita tambahkan, kemudian dikurangi dengan C-nya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya penggunaan dari rumus-rumus ini nanti kita langsung pahami lewat soal-soal saja, ya. Jadi kalau kita simpulkan, ya, dari apa yang sudah kita dapatkan tadi ada 3 rumus yang bisa kita simpulkan. Rumus yang pertama ini, kalau bentuknya seperti ini, ya, bentuk yang mirip seperti nanti tampilannya, ini berarti nanti persamaan lingkarannya itu pusatnya berada di 0,0 dengan jari-jari R, ya, jari-jarinya adalah R. Ya, untuk rumus yang pertama, ya, ini yang pusatnya di 0,0. Kemudian untuk rumus yang kedua, ini yang pusatnya berada di A, B. Ya. Kalau ada bentuk persamaan yang tampilannya seperti ini, ya, ini namanya persamaan lingkaran, pusatnya berada di A, B. Ya, A, B. Dengan jari-jari adalah R. Jari-jarinya adalah R ini. Ya. Ini rumus yang kedua. Kemudian rumus yang ketiga tadi yang penjabaran dari rumus ini, ya. Jadi pusatnya masih sama, yaitu berada di A, B. Ya. Nah, ini rumusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan pusatnya berada di min A per 2, min B per 2. Jari-jarinya yang paling simpel rumusnya yang ini tadi, ya. Jadi pusatnya berapa, masing-masing dikuadratkan, kemudian ditambahkan antara yang A dengan B-nya kita tambahkan, ya. Kemudian dikurangi dengan C. Ya. Penggunaan dari 3 rumus ini coba kita pelajari kalau sudah sampai di latihan soal. Kita simak saja latihan soalnya. Ya. Nah, ini ada beberapa soal yang saya sajikan. Ya, ada 8 soal, ya. Ada 8 soal. Kalau kalian amati dari jenis pola persamaannya, ini ada yang mirip bentuk yang pertama, ada yang mirip bentuk yang kedua, dan ada yang mirip bentuk yang ketiga. Nah, coba kalian amati. Untuk yang nomor 1, 2, 3 ini kayaknya tampilannya mirip, ya. Ini kayaknya bentuk yang pertama, ya. Ini adalah persamaan lingkaran bentuk persamaan yang pertama. Jadi yang pusatnya berada di 0,0. Jadi kalau kalian suruh menentukan pusatnya, ini, dan ini, pasti pusatnya di 0,0. Nah, kalau kita amati dari 4, 5, 6, ya ini juga mirip, ya. Ini pusatnya berada di A, B. Ya, ini berarti termasuk pola persamaan lingkaran yang bentuk kedua. Ya, rumus yang kedua. Nomor 7 dan nomor 8. Ini bentuk yang ketiga, ya, dari rumus yang tadi sudah saya sampaikan sebelum slide ini, ya. Itu. Langsung saja kita kerjakan, ya, dari 8 soal ini, ya. Kita cari semuanya, baik pusat lingkarannya berada di mana dan panjang jari-jari lingkaran tersebut itu berapa. Ya, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Ya, ini termasuk persamaan lingkaran yang bentuk pertama, ya. Ini kalau ada persamaan yang seperti ini, ya, pasti pusatnya berada di 0,0. Jadi nggak usah ngitung lagi, langsung kita simpulkan, ya. Karena tadi berdasarkan rumus yang pertama ini, ya, kalau tampilannya mirip seperti ini berarti pusatnya pasti 0,0. Bisa kita tulis, ya. Pusat lingkarannya di 0,0
Kemudian jari-jarinya berapa? Jari-jarinya kalau kita amati rumusnya adalah R ini ada kuadratnya, berarti R kuadrat. Ya, R kuadrat. Saya tulis saja. R kuadrat. Ya. Kayaknya nggak begitu kelihatan ya. Saya ganti dulu. Saya kasih warna kuning aja. Ini rumusnya kan R kuadrat. Ya. R kuadrat. Nilainya, ya, kalau kita lihat dari soal ini, nilainya sama dengan 9. Jadi, untuk mendapatkan R ini, jari-jari ini, caranya seperti apa? Jadi, untuk mendapatkan R-nya, ya tentunya yang ini harus kita cari akarnya. Ya. Akar dari 9. Nah, seperti itu. Ya, berapa akar dari 9? Akar dari 9 adalah 3. Seperti itu ya. Ya, tulis saja di sini ya. Nah, jari-jarinya adalah ini akar ya. Ya, akar 9 sama dengan 3. Caranya kayak tadi ya. Oke, next untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, bentuknya masih sama ya, seperti ini. Ini berarti masih bentuk rumus yang pertama. Ya, yang bentuknya seperti ini. Berarti untuk pusatnya pasti berada di 0,0. Ya, pusatnya berada di 0,0. Jari-jarinya berapa? Cara menentukannya kayak tadi sama. Ya, berarti untuk mendapatkan jari-jari kita ambil dari bagian belakang sini. Tapi kita cari nilai akarnya. Ya, berarti akar dari 18. Ya. Akar 18 itu berapa? Ya, akar 18 itu senilai dengan ini materi kelas 10 semester yang pertama ya tentang akar. Untuk menyederhanakan akar kalian cari dari kita pecah ya. Berapa akar berapa kali akar berapa supaya ketemunya akar 18. Tapi salah satu angka yang kita peroleh itu harus bisa dicari nilai akarnya. Yang bisa dicari nilai akarnya kan angka-angka seperti 4 ya, akar 4 kan ketemunya 2, terus 9 ya, akar 9 ketemunya 3. Kemudian 16, akar 16 itu ketemunya 4 dan seterusnya ya. Seperti yang ini berapa kali berapa supaya ketemunya 18? Ya, tentunya akar 9. Ya. Akar 9 dikali akar 2. Ya. Akar 9 kan bisa dicari hasilnya. Ya, akar 9 berapa? Ketemunya 3. Ya, jadi ini hasilnya adalah 3. 3 terus diikuti dengan akar 2. Ya. Jadi hasil terakhir adalah 3 akar 2. Ini untuk nilai dari jari-jarinya. Bisa dipahami ya? Lanjut ya untuk yang soal ketiga. Nah, ini juga masih sama. Tentunya kalian juga bisa menjawab sendiri ya. Pusatnya ya, kita cari dulu pusatnya. Pusatnya pasti di 0,0 karena bentuknya masih seperti ini. Kemudian jari-jarinya pasti hasilnya adalah akar dari bilangan yang belakang sini. Kalau kita tulis berarti akar dari 20. Akar 20 kita sederhanakan. Cari angka ketika dikalikan ketemunya adalah 20. Tapi angkanya harus ada yang bisa dicari nilai akarnya. Berarti
Berarti berapa kali berapa? Iya. Akar 4 dikalikan dengan akar 5. Ya. Akar 4 kalian kalikan dengan akar 5. Akar 4 bisa dicari nilainya ya. Ketemunya adalah 2. Ya, berarti 2 akar 5. Ini adalah nilai dari jari-jari. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini bentuk persamaannya udah beda dengan yang soal yang sebelumnya. Ya, kalau kalian amati, ini persamaan lingkaran dengan model rumus yang seperti rumus kedua ya. Ya, ini rumus yang kedua tampilannya seperti ini. Ya. Berarti gimana ngitungnya? Rumus yang kedua. Untuk rumus yang kedua ini, pusat lingkarannya adalah berada di A, B. Ya. A-nya ini, B-nya ini. Berarti untuk menjawabnya, A-nya adalah, ini ya 3 ya. A-nya 3. Bukan min 3 ya, karena di tampilan rumus min-nya sudah tertulis ya. Berarti yang kalian anggap sebagai A adalah angka yang ini. Yang ini. Terus yang kalian anggap sebagai B adalah angka ini. Yang di belakang. Jadi A-nya adalah 3, B-nya adalah 5. Nah, kesimpulannya, pusat lingkarannya berada di A, B. Jadi pusatnya berada di 3,5. Mudah kan? Ya. Kemudian untuk jari-jarinya, ya, jari-jarinya adalah R. Ya. Berarti kayak tadi ya. Ini kan masih R kuadrat sama dengan 16. Berarti untuk menentukan jari-jarinya ya akar dari 16 ini. Akar dari 16 ya. Akar 16 berapa ketemunya? 4 ya. Berarti jari-jarinya adalah 4. Kemudian soal yang kelima. Masih mirip dengan bentuk yang sebelumnya ya. Persamaan lingkarannya mirip dengan yang ini ya. Jadi kita harus menentukan nilai A dan nilai B-nya ya. Jadi untuk menentukan pusat harus tahu nilai A dan B-nya. A-nya yang mana? A-nya yang ini ya. Nah, tapi tadi di rumus ya, di rumus yang saya sajikan ya. Rumus yang saya sajikan ini di sini min A. Nah, sementara di sini adalah plus 4. Nah, ini kalau pola rumus ini kita tulis menggunakan bentuk yang mirip seperti ini, ya bisa ya. Berarti caranya seperti ini. Ya, jadi ini ya. Maaf, pakai yang warna putih saja ya. Ini kalau kita tulis ya. Ini berarti sama seperti X ya. X kalau kita tulis dengan rumus yang mirip berarti min atau dikurangi ini ya, min 4 kurung tutup ya. Nah, seperti ini ya. Min kan sama aja plus ya, jadinya positif karena negatif, kalau negatif jadinya positif. Berarti kalian nanti bisa menyimpulkan ya untuk yang ini ya. Nilai A-nya sebenarnya berapa? Nilai A-nya adalah min 4 ya. Nilai A-nya adalah min 4 ya. Kemudian yang ini sudah aman ya karena penulisannya sama-sama menggunakan min ya. Berarti nilai B-nya ya ini, yang angka ini nilai B-nya 6 ya. Jadi A-nya berapa tadi? A-nya adalah min 4 ya, B-nya adalah 6. Kita tulis ya. A-nya min 4, B-nya
6. Atau biar mudah memahaminya, karena rumusnya di sini menggunakan min semuanya ya. Jadi kalau di sini plus, A-nya justru min. Ya. Kalau yang ini min, ya, ini justru plus. Ya, karena memang pola rumus yang ada di sini tadi ya. Ini itu menggunakan simbol min. Sehingga bisa kita simpulkan pusatnya berada di mana? Ya, berada di min 4,6. Tinggal menggabungkan saja antara nilai A dan nilai B-nya. Ini pusat lingkarannya ya. Kemudian untuk jari-jarinya ya ini akar dari 27. Kita seranakan ya. Akar dari 27. Berapa kali berapa supaya hasilnya 27? Bilangnya bisa dicari akarnya. Iya, berarti akar 9 ya. Kalikan akar 3. Akar 9 bisa dicari ya, ketemunya 3. Yang akar 3 ini nggak bisa. Berarti hasilnya adalah 3 akar 3. Ini untuk nilai dari jarinya ya. Lanjut soal yang berikutnya. Masih mirip dengan pola yang sebelumnya ya. Jadi pola rumus yang kedua ya. Untuk menentukan pusatnya kita harus tahu nilai A dan B-nya. A-nya berapa? A-nya ini ya. A-nya 8 ya. B-nya berapa? Nah, karena ini plus, berarti B-nya adalah min ya. Min 2. Jadi kalau kita tulis nilai A-nya adalah 8, terus nilai B-nya adalah min 2. Kalau kita tulis pusatnya adalah A, B, berarti 8, min 2. Dengan jari-jari ya, akar dari 8. Akar 8 kalau kita seranakan sama seperti akar 4 kali akar 2. Akar 4 kalau kita hitung ketemunya 2 akar 2 tetap ya. Jadi hasilnya 2 akar 2. Itu. Kemudian nomor 7. Nomor 7 ini bentuknya mirip seperti rumus yang ketiga ya. Kalau rumus yang ketiga berarti kita gunakan acuan rumus yang ketiga pula ya. Kalau ada tampilan rumus yang seperti ini, maka untuk mendapatkan pusatnya kita ambil dari nilai A dan nilai B-nya ya. A kecil dan B kecil. Nah, kita tulis dulu nilai A-nya. A-nya di sini adalah A adalah min 4. Ini A-nya ya. Jadi A-nya adalah min 4, kemudian B-nya adalah 6 ya. C-nya adalah min 3. Ya, paham ya? Untuk mendapatkan nilai A, B dan C. Saya ulang, A-nya ini min 4, B-nya 6 positif ya. C-nya min 3. Sehingga untuk bisa mendapatkan pusatnya kita gunakan rumus ini ya, pakai rumus ini. Berarti min A, min dari min 4. Saya ulang, ini rumusnya min A. Berarti min dari min 4. Terus min B. Berarti min dari 6. Masing-masing dibagi 2 ya. Jadi kalau kita tulis ya, min A per 2. Berarti min 4 ya jadinya ya. Positif 4 per 2. Terus yang ini min B. B-nya 6. Berarti min 6 per 2. 4 bagi 2 ketemunya 2. Kemudian min 6 bagi 2 ketemunya min 3. Jadi pusatnya berada di 2,3.
min 3. Kemudian jari-jarinya kita gunakan rumus ini ya, jari-jarinya ya. Kalau kita hitung ya, pakai yang bawah aja nggak apa-apa ya, yang lebih simpel. Ini akar ya, akar dari pusat kuadratkan dikurangi C ya. Pusatnya kan ini ya, berarti kita kuadratkan ya, berarti akar dari 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat dikurangi C. Dikurangi C, C-nya berarti min 3 dikurangi min 3. Akar saya panjangkan ya, 2 kuadrat. Ini tadi ngambilnya dari angka ini ya, nah, ini pusat dikuadratkan berarti 2 kuadrat. Nah, ditambah ini min 3 kuadrat. Ini maksud dari di tulisan yang ini, itu maksud dari pusat kuadrat. Ini bagian ini itu dikuadratkan. Oke, bisa dipahami ya. Dikurangi C. Dikurangi C. C-nya adalah min 3. Berarti min dari min 3. Kemudian lanjut ya. 2 kuadrat ketemunya 4. Ya, terus min 3 kuadrat ketemunya 9. Min berarti plus ya. Kemudian kita tambahkan 4 tambah 9 tambah 3. 4 tambah 9, 13, 13 tambah 3, 16 ya, berarti akar dari 16. Akar 16 ketemunya adalah 4 ya. Sehingga bisa kita simpulkan lingkaran tersebut itu berpusat di 2, min 3 dan jari-jarinya adalah 4. Lanjut soal yang terakhir ya. Mirip seperti soal nomor 7. Berarti persamaan yang kita pakai yang seperti ini ya, kita tentukan nilai A, B dan C-nya. A-nya ini ya. A-nya 6, terus B-nya min 2. Kemudian C-nya adalah min 10. A-nya 6, B-nya min 2, terus C-nya adalah min 10. Untuk mendapatkan pusatnya berarti kita gunakan rumus ini. Ya, kalau kita tulis ya, pusatnya adalah min A ya. Berarti min dari A ini min 6 kita bagi dengan 2. Ini ya, jadinya seperti ini ya. Koma min B. Berarti min 2. Jadinya 2 ya. 2 dibagi 2. Ya. Min 6 dibagi 2 ketemunya min 3. 2 dibagi 2 ketemunya adalah 1. Min 6 dibagi 2 ketemunya min 3 ya. Ini 2 dibagi 2 ketemunya 1. Kemudian jari-jarinya, rumusnya ini akar dari pusatnya berapa dikuadratkan dikurangi dengan C. Pusatnya berarti yang ini masing-masing kita kuadratkan. Min 3 kuadrat ya, dengan 1 kuadrat. Kemudian dikurangi C. C-nya ini min 10. Berarti min 10 ya. Seperti ini. Kemudian min 3 kuadrat. Berarti min 3 kali min 3 9 ya. 1 kuadrat 1 kali 1 1. Min berarti plus. Kita tambahkan 9 tambah 1 tambah 10. 9 tambah 1 10, 10 tambah 10 20. Berarti hasilnya adalah akar 20. Akar 20 kita sederhanakan. Cari berapa kali berapa supaya ketemunya 20. Berarti akar 4 kali akar 5. Akar 4 itu sama aja 2 ya. Akar 5 nggak bisa, berarti masih tetap ada akarnya. Jadi kesimpulannya adalah lingkaran tersebut itu pusatnya berada di min 3,1 dengan jari-jari adalah 2 akar 5.
Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa latihan soal sendiri dengan mencari kumpulan soal yang terkait dengan persamaan lingkaran. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa via chat, ya, bisa kita diskusikan di grup, ya. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, ya. Ada kurangnya mohon maaf. Saya minta maaf, ya, yang setulus-tulusnya. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Ya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.